Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriatul Nadia sebagai moderator dalam video presentasi materi kali ini. Berikut nama kelompok kami, yaitu yang pertama Fadeva Asita NIM 12630620271. Yang kedua Fitriatul Nadia NIM 12630620275. Marga Bagas Prasetya 12630620285. Dan yang terakhir adalah Widodo NIM 12630620287. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teknik role playing. Apa sih yang dimaksud role playing dan bagaimana langkah-langkahnya serta apakah tujuannya dari teknik tersebut? Maka yuk simak video kami untuk mengetahui jawabannya. Pengertian teknik role play. Teknik bermain peran atau role play merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling kelompok. Role play metode ini bermain peran adalah metode pembelajaran yang dilakukan tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang selanjutnya menurut Haki dan Conner, dalam metode ini adalah sebuah teknik yang merupakan campuran antara terapi, conditioned reflex dari Salter, teknik psikodrama dari Moreno. Tujuan teknik role playing menurut pendapat Fitri tahun 2017 ialah teknik role playing digunakan untuk memberikan kesenangan pada peserta didik serta untuk menumbuhkan motivasi yang tinggi bagi pembelajaran. Dengan role playing, peserta didik juga mampu belajar untuk mengungkapkan diri, sehingga kesempatan untuk belajar berbicara lebih luas lagi. Menurut Nikmah 2017 juga berpendapat bahwa dengan teknik role playing atau bermain peran, peserta didik akan lebih aktif berbicara serta akan melatih keberanian mereka untuk tampil di depan teman-temannya. Menurut Nasution 1997 juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam teknik role playing. Di antaranya yang pertama adalah menghayati sesuatu kejadian yang sebenarnya terjadi, memahami sebab dari suatu kejadian serta akibatnya. Dan yang kedua, membentuk konsep diri yang mandiri, membina peserta didik dalam kemampuan memecahkan masalahnya, krisis, analisis, komunikasi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, melalui bermain peran atau role playing ini, konseli dapat mempelajari keterampilan baru, mengeksplorasi berbagai macam perilaku, dan mengamati bagaimana perilaku-perilaku itu mempengaruhi orang lain ke depannya. Langkah-langkah role playing. Jadi dalam role playing ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kualitas pemeran, yang kedua ada analisis pemeran, yang ketiga ada persepsi peserta didik terhadap kesamaan pemain pemeran dengan kehidupan nyata. Tahapan-tahapan role playing dibagi menjadi 9. Tahapan yang pertama yaitu pemanasan, yaitu mengidentifikasi atau menjelaskan masalah, lalu menafsirkan masalah, dan yang terakhir yaitu menjelaskan role playing. Tahapan yang kedua adalah memilih partisipan. Yang pertama adalah menganalisis peran, dan yang kedua adalah memilih pemain sebagai peran. Tahapan yang ketiga yaitu mengatur setting tempat kejadian. Yang pertama yaitu mengatur sesi-sesi atau batas-batas tindakan. Yang kedua menegaskan peran. Yang ketiga lebih mendekatkan kepada situasi yang bermasalah. Selanjutnya tahapan keempat adalah mengamati atau observasi, yaitu mengamati apa yang dicari, apa yang diamati. Lalu yang kedua adalah atau langkah selanjutnya adalah memberikan tugas pengamatan. Tahapan yang kelima, pemeran atau bisa disebut dengan tahapan inti dari di antara tahapan. Jadi di sini ada 3, memulai role playing, mengukuhkan role playing, dan mengakhiri role playing. Selanjutnya tahapan ke-6 adalah diskusi dan evaluasi.
Jadi kita mengevaluasi pemeran, lalu memfokuskan kepada fokus-fokus utama, lalu mengembangkan pemeran-pemeran selanjutnya. Tahapan yang ketujuh yaitu pemeranan kembali, yaitu memerankan peranan yang telah direvisi dan memberikan masukan atau alternatif perilaku untuk langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya tahapan ke-8 yaitu diskusi dan evaluasi. Ini sama seperti tahapan yang ke-6. Dan tahapan yang ke-9 atau tahapan yang terakhir adalah berbagi pengalaman atau melakukan generalisasi, yaitu menghubungkan situasi yang bermasalah dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan teknik role playing atau teknik bermain peran. Menurut pendapat Jamaroh, role playing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari teknik ini ialah sebagai berikut. Siswa memilih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga ialah bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk. Yang keempat ialah kerjasama antar pemain dapat ditimbulkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Yang kelima ialah siswa akan memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab sesamanya. Yang keenam, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami oleh orang lain. Sedangkan kelemahan dari teknik role playing ialah yang pertama, banyak memakan waktu. Yang kedua, memerlukan tempat yang cukup luas. Yang ketiga, sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Implementasi bimbingan teknik role playing. Bimbingan kelompok menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membantu siswa untuk mencegah timbulnya masalah dan mengembangkan potensinya. Salah satu teknik bimbingan kelompok yaitu dengan cara teknik role playing. Teknik ini telah banyak diimplementasikan dan menunjukkan keefektifannya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yunsira Anwar. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan setelah dilakukan teknik role playing. Melalui teknik ini siswa dapat merasakan bagaimana cara berinteraksi dengan baik. Komunikasi siswa dan guru mencapai tingkat kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif setiap aspeknya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Nikmah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teknik ini efektif untuk meningkatkan percaya diri. Teknik ini dapat memberikan perubahan pada sikap percaya diri siswa di sekolah menjadi meningkat. Melalui teknik ini, siswa dapat menyadari bahwa akan ada rasa yang muncul dari diri pribadi siswa yang mempunyai rasa percaya diri yang akan membuatnya menjadi pribadi yang kuat, mampu mengatasi keadaan dengan baik, mengetahui kapasitas diri sendiri, memandang semua hal secara optimis, kualitas kepribadian meningkat, serta mampu mengontrol emosi dengan baik. Telah selesai materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Tetap semangat untuk kuliah dan raih masa depan setinggi mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.